Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para lapas Tuan Nabi beserta seluruh jajaran staf dan pegawainya. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah serta santri-santri Al-Hidayah yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Pertemuan di lapas ini termasuk pertemuan yang sangat mendebarkan menurut saya, karena 1 bulan sekali. Nanti kangen itu numpuk, dorong santen itu. Kalau saya punya rutinan yang di sini ya seminggu bisa ketemu itu biasa, ya ada rasa kangen tapi biasa. Tapi di lapas itu masya Allah. Bahkan kadang kalau ada satu yang 1 bulan yang tidak bertemu, berarti kan numpuknya di 2 bulan. Kangen itu luar biasa. Ini saya lihat ya alhamdulillah ada wajah santri-santri baru gitu. Semoga diberi Allah kemudahan menjalani takdirnya Allah, menjalani ketentuannya Allah, dan semoga Bapak kita semua segera dipertemukan dengan keluarga kembali. Amin. Para santri yang saya hormati, kita masih di bulan Agustus di bulan Agustus. Kemarin 17 Agustus ada yang sudah dapat remisi. Alhamdulillah. Wis bacaan dulu. Ya bacaan, ya bersyukur ya wis kamu. Yo nek bacaan yo kowe HP. Nek kanca-kancane. Ya alhamdulillah di bulan Agustus ini di tahun 2026 ini termasuk spesial. Selain ada momen di negara kemerdekaan ke-81, di bulan ini juga ada bulan istimewa. Ini bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Remisi mana? Maulud ono remisi mana? Ya double. Bahkan mohon maaf bagi sebagian saudara ormas kita ya, kalau ada yang salah satu dari ormas Islam yang terbesar itu juga bulan Agustus termasuk bulan istimewa, karena salah satu ormas agama Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama itu mengadakan muktamar ke-35 di bulan Agustus ini, di tanggal 27 sampai 31 besok. Jadi masya Allah bulan Agustus ini menurut saya pribadi sangat luar biasa. Ada momen kemerdekaan. Kalau jenengan maknani kemerdekaan itu kemerdekaan apa kira-kira? Yang jenengan merdeka itu sing merdeka ya apa sih? Menurut sampeyan ya apa merdeka itu terus iso bebas apa ini? Niku kemerdekaan. Betul apa? Masing-masing orang punya POV, punya persepsi ataupun punya definisi tentang kemerdekaan sendiri-sendiri. Kalau sebagian orang juga mendefinisikan kemerdekaan itu ada istilah financial freedom. Pernah dengar ya, financial freedom itu kemerdekaan finansial, keuangan. Ada yang seperti itu. Orientasinya beda-beda. Tapi mohon maaf kalau menurut kami pribadi, ada beberapa teman yang juga insya Allah setuju, kemerdekaan bagi seorang muslim dan mukmin itu ya tidak hanya secara fisik saja, tidak hanya secara fisik bahwa dia bebas dari penjajahan, dia bebas dari kemiskinan, tidak hanya itu, ini penting, tapi yang makna bebas yang dunia akhirat itu tidak, orientasinya tidak hanya itu. Ini pertama kita membahas kemerdekaan itu, nanti bahas mulutan. Yang pertama
menurut kami pribadi dan beberapa teman yang insya Allah setuju dengan kami, yaitu kemerdekaan dari kemusyrikan, kesyirikan, dari yang menyembah kepada selain Allah, mendapat hidayah merdeka, kemudian masuk mendapat hidayah agama Islam. Bagi orang-orang saudara-saudara mu'alaf yang bisa masuk ke agama Islam itu menurut kami adalah kemerdekaan dari berhala, kemerdekaan dari mengagungkan, mensucikan selain Allah, akhirnya kemudian dia bisa masuk agama Islam. Ini menurut saya kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kemerdekaan dari hawa nafsu. Hawa nafsu, kita itu kan punya musuh berat. Kita itu masing-masing punya musuh berat, yaitu hawa nafsu. Sehingga kalau masih terbelenggu hawa nafsu, ya mohon maaf, orientasi hidupnya ya hanya kepada pelanggaran syariat saja, pelanggaran hukum. Makanya di kisahnya Nabi Yusuf ya, di Al-Quran itu kan disebutkan inna nafsa la'amaratun bisu. Hawa nafsu itu memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Maka kalau kita bisa terbebas dari hawa nafsu, mengikuti syariat Allah, nah itu berarti termasuk makna kemerdekaan. Jenengan rata-rata orang melakukan kesalahan, kemaksiatan atau pelanggaran itu rata-rata itu karena dorongan hawa nafsu. Sajane lak ngerti ya, lek nyolong itu lak dosa lak ngerti. Ngerti, ora mungkin ra ngerti. Sajane lek nyolong lek keponangan di penjara lak ya ngerti. Ngerti, meskipun gak hafal pasale, gak hafal KUHP-ne ajane ya ngerti. Golek kecekel digepuki wong, digelandang nang kantor polisi, ya dilebokno penjara, ya dosa bisa double-double bisa. Sajane ya ngerti, tapi dorongan hawa nafsu. Ya mungkin sebagian dorongan omelane bojo barang ya kebutuhan lagi ya. Ya dari bojo dioreng-oreng yang mulai gak nggo duit. Kemudian ada kemerdekaan dari godaan setan. Nah, ini juga musuh kita itu selain hawa nafsu ditumpangi lagi dengan bisikan-bisikan setan. Lah setan itu mohon maaf, kalau setannya itu tidak kasat mata, tidak terlihat, kita kan sudah diajari para guru-guru kita, nek lewat kuburan, lewat tempat angker, karek, muni a'udzubillah minasyaitonir rajim, muni ta'awud beres. Utawa sing rada dawa ya muni maca ayat kursi. Nek sing tidak kasat mata. Lah masalahnya setan itu tidak hanya dari golongan-golongan yang tidak kasat mata. Ada setan-setan yang mengganggu, mendorong kita untuk berbuat keburukan itu dari golongan yang terlihat, yaitu minal jinnati wal ins. Ada setan-setan manusia. Bahkan mohon maaf, orang yang menurut kita terdekat dengan kita, mungkin istri atau pasangan ya, atau anak ataupun keluarga, itu bisa suatu waktu bisa jadi setan. Teman-teman kita, teman nongkrong, teman sahabat, besti-besti, akhirnya ketika suatu waktu dia menjelma menjadi setan, kesetanan, akhirnya yo menarik kita untuk berbuat keburukan. Nah kalau kita bisa bebas dari setan-setan itu, setan yang dari golongan jin maupun manusia, termasuk mendapatkan kemerdekaan. Ada lagi kemerdekaan itu dari duniawi, dari duniawi yang melalaikan ibadah, melalaikan dari Allah. Nah itu bebas. Kalau kita lalai atau merdeka dari dunia secara keseluruhan, insya Allah nggak bisa, karena kita hidup di dunia, makan makanan itu ya duniawi, ngeten iki duniawi. Pakaian yang kita pakai duniawi, tapi duniawi yang kita pakai, yang kita gunakan sekarang ini, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Uang yang kita gunakan, uang yang kita dapatkan, kita gunakan mendekatkan diri pada Allah. Itu dunia yang baik. Tapi ada dunia-dunia yang harta duniawi yang
justru menjauhkan kita dari Allah. Boleh seperti itu, bisa jadi seperti itu. Karena dorongan pengen menumpuk harta, akhirnya melakukan tindakan kriminal sampai mencuri, korupsi, menipu, merampok. Nah itu kan karena dorongan-dorongan dari duniawi itu yang melalaikan kita, justru menjauhkan kita pada Allah. Kemudian ada kemerdekaan itu, nah ini yang perlu senang, kemerdekaan dari kebodohan. Kalau mohon maaf, jenengan itu sudah marem, sudah ayem, terus aku ngene ae, gak usah melu-melu ngaji nang masjid. Wis, makanya kok kan diabsen. Wis nang kamar-kamar ae gak usah melu. Kalau jenengan sudah merasa cukup dengan apa yang jenengan ketahui, apa yang jenengan dapatkan sekarang, itu berarti dia masih terbelenggu dengan kebodohan. Kalau ingin merdeka dari kebodohan, ya terus belajar. Belajarnya dari siapapun, dari diri sendiri bisa, dari pengalaman pribadi. Biar aku koyok ini, diambil hikmahnya, diambil ibrohnya, bagaimana sebaiknya. Mulai itu bisa belajar dari diri sendiri, bisa juga belajar dari orang lain, bisa juga belajar dari keadaan sekitar, situasi kita. Termasuk kita seperti ini, taklim bersama. Insya Allah kami di sini juga tidak merasa yang paling baik, tidak merasa yang lebih tahu, tidak. Insya Allah sama-sama belajar. Pasti manusia itu punya sisi yang tidak tahu. Nah, sisi yang tidak tahu itu kita sama-sama belajar. Kemudian kalau sudah merdeka dari hal-hal tersebut, maka jenengan juga akan bisa terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Ini menurut saya paling puncak ini, kemerdekaan paling puncak. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, karena jenengan sudah berjalan di atas realnya Allah, berjalan di atas syariatnya Allah. Kemaksiatan sudah merdeka, setan sudah merdeka, hawa nafsu sudah merdeka, duniawi sudah merdeka, kemusyrikan sudah merdeka, sehingga jenengan sudah tidak ada rasa takut, adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis yakin. Makanya di Quran disebut ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau jadi kekasihnya Allah, orang yang sudah kantil sama Allah, orang yang sudah melekat kepercayaannya bunder serli bulat kepada Allah, maka dia nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir, sehingga menjalani kehidupan di dunia yang tinggal menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Wae sholat yo sholat, wae ngaji yo ngaji, wae istirahat yo istirahat, wae sambang yo sambang. Jadi kalau sudah berjalan di atas realnya, insya Allah tidak ada ketakutan lagi. Nah, ini menurut kami makna kemerdekaan yang tidak hanya secara fisik, tapi juga secara rohani, secara spiritual, dan bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia sampai akhir. Kemudian para santri yang berbahagia yang saya cintai, di bulan Maulud niki banyak tempat, baik masjid, musola, bahkan sekolah, madrasah, instansi, sampai perkampungan-perkampungan itu mengadakan peringatan Maulud Nabi. Peringatan Maulud Nabi diadakannya macam-macam. Jadi kan kalau bisa melihat tradisi Maulud Nabi di Indonesia atau di Jawa saja, itu sudah beraneka ragam, luar biasa. Ada yang pakai baca sholawatan, mungkin jangan pernah lihat. Ada yang pakai, kalau di tempat saya itu selain selawatan itu di atas itu dicantolno kayak hadiah-hadiah, kayak jajanan atau door prize apa. Nanti ketika mahalul qiyam semuanya ngambil hadiah masing-masing. Ada yang uang, ada yang alat masak, ada yang sabun, macam-macam lah, sembako. Bahkan ada yang mauludannya itu dengan membagikan uang maupun sembako kepada fakir miskin. Nah, apapun yang dilakukan untuk memperingati, merayakan
bulan Maulud ini, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, selama perayaan itu tidak keluar dari koridor syariat, tidak keluar dari hukum-hukum Allah, maka dipersilahkan, diperintahkan, bahkan bukan hanya dimonggo tapi diperintahkan. Jenengan mau ngadakan kayak apa, nanti jam 10 katanya ada hadroh, monggo jenengan niati aku latihan hadroh, itu latihan tak gawe niat merayakan kelahirannya Kanjeng Nabi. Mulai betul. Yang penting kalau itu hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak melanggar syariat, monggo dilakukan. Karena itu diperintahkan Allah. Kok sakit diperintahkan Allah? Karena ngapunten di Quran itu disebutkan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kalau nggak salah surat Yunus. Kata Allah itu, kalau kita dapat fadl dari Allah, dapat karunia, anugerah dari Allah, dapat rahmat, kasih sayang dari Allah, maka kita disuruh berbahagia. Falyafrahu, berbahagia. Lah, kita dapat rahmat Allah apa ketika bulan Maulud ini? Lah, kita dapat rahmat yang terbesar. Rahmat yang terbesar. Apa itu rahmatnya? Yaitu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kelahiran Nabi Muhammad itu kita mendapatkan rahmat yang seluruh alam, tidak hanya rahmat yang khusus umat-umat tertentu. Karena di Quran juga disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad dijadikan rahmat untuk seluruh alam. Ketika kita mendapat rahmat, kita disuruh berbahagia. Lah rahmat itu yang terbesar adalah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Terus apa yang membuat kita senang kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Jenengan lah wis dadi umat Kanjeng Nabi, wis dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus alasan apa? Kadang kan orang mencintai itu butuh alasan, kadang-kadang butuh motivasi. Kalau mungkin ada orang cinta tidak butuh alasan, embel. Cinta itu butuh alasan. Jenengan cinta karo bojone mesti enek alasan. Apa sih kok cinta? Ayu, anaknya Mbah Lurah, warisane akeh, lumayan, anak tunggal bisa. Nah, kadang-kadang kita mencintai butuh alasan. Kalau mencintai Kanjeng Nabi itu alasannya tidak cukup diutarakan dalam satu hari. Bahkan diucapkan tiap hari, disebutkan setiap hari tidak akan cukup. Karena betapa besar jasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Contoh mau ini sedikit sekali. Kanjeng Nabi pernah dahulu utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli minal anbiya. Saya Kanjeng Nabi Muhammad pernah dahulu diberi Allah 5 perkara. Ini yang dicontohkan cuma 5 perkara. Yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat-umat ataupun nabi-nabi sebelum saya, kata Nabi. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberi pertolongan oleh Allah bahkan dalam jarak 1 bulan. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau mau perang dengan orang kafir, ada pengumuman perang dengan orang kafir, ditentukan tanggalnya, bulannya, itu 1 bulan sebelum tempur orang kafir sudah takut duluan. Dan itu hanya terjadi ketika di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kafir itu sebenarnya untuk terpaksa perang sama Kanjeng Nabi, karena rasa takutnya itu nggak bisa diberi tidur, tidak bisa diberi istirahat oleh Allah selama 1 bulan lamanya. Kemudian yang kedua, ini yang kita rasakan bersama. Kalau yang perang mungkin kita tidak merasakan. Kalau yang kedua ini kita rasakan. Wajulilat li al-ardu tahuron masjid dan watahuron. Oleh umatnya Kanjeng Nabi, ya, untuk umatnya Kanjeng Nabi, kita itu dijadikan semua tanah di bumi ini bisa dibuat sujud, bisa dibuat sholat, bisa dianggap suci. Makanya kata Kanjeng Nabi, ayyuma rajulin adrakahu sholat ya falyusolli. Siapapun yang kalau sudah datang waktu sholat langsung sholat aja, nggak usah harus cari masjid, cari musola, nggak usah. Kalau jenengan mau butuh sholat, jenengan sudah dalam keadaan suci, sudah nutup aurat,
tinggal cari kiblat, langsung gelar sajadah atau gelar koran nang pinggir dalan, pokoknya gak ganggu wong, langsung sholat sah. Gak apa, nggak usah harus cari masjid atau musola. Itu karena semua tempat dianggap suci. Beda sama umatnya terdahulu. Umat terdahulu itu harus bangun kanais, harus bangun tempat sholat khusus. Bahkan awal-awal Nabi Musa diutus jadi Rasul ke Bani Israel, itu kan masih dalam penjajahan Fir'aun. Itu sholatnya disuruh di rumah, nggak boleh ke masjid karena masih dalam penjajahan. Kalau kita di rumah monggo, di luar rumah monggo, di kantor, di instansi monggo, yang penting tidak ganggu orang beres. Jenengan mungkin sering lihat dulu ya di media sosial itu ada orang ketika di tol minggir terus sholat. Nah, ada orang ketika di sawah, sering saya lihat di sawah di sini itu ketika waktu zuhur ya langsung salin, wudu, beber, sholat beres, nggak harus ke masjid musola. Itu fadilah keutamaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu wa ukhillat lana al-maghurim atau al-ghunaim. Di zamannya Kanjeng Nabi, hanya pada umatnya Kanjeng Nabi itu dihalalkan ghanimah atau harta rampasan perang. Jadi ketika perang dengan orang kafir, itu ketika umat Islam menang, harta orang kafir boleh diambil, boleh dibagi-bagikan. Zaman Nabi terdahulu ketika perang dengan orang kafir, hartanya orang kafir dihukumi haram, sehingga dikumpulkan dibakar. Nah, kalau umatnya Kanjeng Nabi enggak, dibagikan, masya Allah. Yang terbesar ini yang terbesar. Yang keempat, wa utitu asy-syafa'ah, syafaat udzma. Kanjeng Nabi itu diberi hak untuk menolong umatnya besok di hari kiamat. Itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain aja, mohon maaf, Nabi yang lain kadang-kadang nggak bisa nolongi umatnya sendiri karena jatah syafaatnya itu sudah dihabiskan di bumi. Sedangkan Kanjeng Nabi kita itu pinter. Kanjeng Nabi kita syafaatnya nanti disimpan di akhirat, didepositkan, sehingga nanti ketika umatnya membutuhkan langsung diberikan. Jenengan ada yang pernah tindak haji atau umroh ya, mungkin ketika saya doakan semuanya nanti bisa pergi haji begini. Barokahnya ngaji nih di Raudhah di Medina, itu kan kalau yang laki-laki ada yang ketika kita itu hanya lewat saja ke makamnya Rasul di depannya, di sebelah di sebelah utaranya, di sebelah kiblatnya. Ada yang nanti bisa masuk, ada jadwalnya, bisa masuk ke Raudhah. Di situ ada mimbar, ada tulisannya, dan tulisan itu yang rata-rata membuat orang menangis ketika mampir di Raudhah. Selain karena memang vibe-nya, hawa auranya itu di sana itu memang menggetarkan jiwa. Kan mau sowan Rasulullah itu kaki dari luar sudah meredep, sudah nangis, ya Rasulullah, kangen nih ya Allah. Kan mulai dari Indonesia itu sudah nangis-nangis ketika sampai di Madinah. Nanti ketika masuk itu ada tulisan yang luar menenangkan kita, masya Allah. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku saya berikan untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Pertolongannya Rasulullah dipersiapkan untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi orang-orang pendosa besar ketika nanti di akhirat itu memang bebannya berat sekali, tapi oleh Rasulullah sudah dipersiapkan syafaat. Oleh Kanjeng Nabi kita tidak dicampakkan, justru dipanggil, diberi syafaat, diloloskan untuk masuk surganya Allah. Betapa bahagianya kita ketika di dunia. Mohon maaf, mungkin banyak orang yang mengucilkan kita, banyak orang yang membenci kita karena melakukan satu dua kesalahan. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan besar, banyak orang yang menjauh kita, bahkan keluarga, saudara. Tapi nanti ketika di akhirat, yang pertama merangkul kita, menggandeng kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini saja sudah jadi alasan kita sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir Nabi bilang, karena Nabi yub'atsu li ummati khossatan wa bu'itsu linnasi ammatan.
para nabi terdahulu itu kalau diutus oleh Allah itu khusus hanya satu umat. Nabi Musa Bani Israil, Nabi Lut kaum Sodom, macam-macam. Jadi cuma satu umat satu komunitas toh. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia seluruh alam, sehingga kita yang tidak menangi, tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad saja diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya. Alhamdulillah. Itu cuma 5 tuh, padahal yang lain hadis yang lain itu banyak sekali yang menjadikan kita senang akan. Nah, cinta dengan Kanjeng Nabi dengan alasan yang masya Allah banyaknya, salah satunya tadi 5 itu cinta kita kepada Kanjeng Nabi itu bisa menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bisa menjadi sebab kita masuk surga. Tapi syaratnya satu, Mas. Syaratnya selain kita cinta, kita harus mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, mengamalkan syariatnya Nabi. Itu syaratnya, ya harus ketat. Makanya kadang-kadang ada mubalik yang cuma menyampaikan hadisnya terpotong. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga. Itu memang benar, tapi kepotong hadisnya. Hadisnya itu ada awalnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnahku, menjalankan syariat-syariatku, syariat agama Islam, maka dia sungguh-sungguh mencintaiku. Itulah bukti kita mencintai Nabi. Dan barang siapa mencintai Nabi, maka akan bersama Nabi di surga. Jadi jangan dipotong. Nah, maka kita harus menjalankan syariat Nabi. Syariat Nabi apa? Yang gampang-gampang aja. Yang fardu-fardu aja boleh kok. Jenengan melakukan yang fardu saja, yang wajib saja, nggak usah nambah yang sunnah, sudah diakui oleh umatnya Kanjeng Nabi. Itu sudah pernah ditanyakan oleh orang Badui. Kanjeng Nabi sholat yang wajib itu apa? 5. Ada tambahannya? Nggak ada. Kecuali sampai pengen nambahi nawafil, kesunahan. Puasa yang wajib apa? Ramadan. Ada lagi nggak? Nggak ada. Zakat apa? Zakat yang wajib ya zakat mal sama zakat fitrah. Mal itu ya wong sugi-sugi, memang fitrah ya pendak riyoyo, Idul Fitri atau malam takbiran. Ada lagi nggak? Nggak ada. Haji berapa kali? Pisan tok sak umur-umur. Pisan tok iku ae nek mampu, nek ora ya ora. Mboten enten malih, nggak ada lagi. Nggih pun Kanjeng Nabi, jenengan sakseni, saya tidak akan nambahi. Saya akan ngepres wajib-wajib tok tak lakoni. Gak atik nambah sunnah. Terus dia pergi, katanya Nabi bilang pada sahabat yang lain, kalau dia jujur hanya melakukan yang wajib saja pasti tidak mlebu surga. Enak. Makanya jenengan ku paling enak. Dadi umat Islam wis enak misalnya. Cuma ngeten Mas. Kita kalau melakukan yang wajib saja ya kurang maksimal. Memang itu kalau sahabatnya Kanjeng Nabi imannya mantap karena bertemu langsung dengan Nabi lah. Kita itu kan jauh sekali 1400 tahun kita itu dari Nabi. Maka untuk menghidupkan sunnah Nabi kita tambahi dengan kesunahan-kesunahan. Termasuk nanti jam 10 ada sholawatan, monggo jenengan ikut. Ya dengan niati tadi menghidupkan sunnahnya Nabi, menghidupkan syariatnya Nabi. Nah ini saya ada oleh sedikit qasidah atau lagu tentang mencintai Nabi. Nah, ini nanti ada, silakan dibagikan. Ini ada yang rohatil, pernah dengar ya rohatil gitu? Rohatil al-yaru tashdu filayalil naudidi wa karimun nuriyabadu bil'ani ahmadi. Yang ini rohatil, yang ini syair bulan Maulud, yang ini yang ngarang guru saya almarhum almarhumlah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad dari Jombang. Kalau rohatil jenengan insya Allah sudah tahu lagunya lah, nanti dibaca sendiri. Kalau yang bulan Maulud ini lagunya bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahir
Gusti Nabi kita tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar sore itu lahirnya. 53 tahun di Makkah hidupnya, dan 10 tahun ada di Madinah. 22 tahun jadi Rasul lamanya, 63 tahun itulah wafatnya. Pada hari Isnin itulah lahirnya, pada hari Isnin itulah hijrahnya, pada hari Isnin itu numbuahnya, pada hari Isnin itu juga wafatnya. Ini menceritakan tentang sejarahnya Nabi ya. Nabi lahirnya di bulan Maulud atau Rabiul Awal. Tanggalnya tanggal 12. Harinya hari Isnin atau Senin. Waktu tepatnya adalah Fajar Shadiq, waktu subuh. Nabi lahirnya itu subuh. Terus Nabi itu di Mekah hidupnya selama 53 tahun. 10 tahunnya ada di Madinah. 53 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti jumlah usianya 63 tahun. Menjadi Rasul lamanya 22 tahun atau 23 tahun. Yaitu mulai usia 40 itu ya sampai ke 63. Berarti kan 22 antara 22 sampai 23. Terus hari Senin termasuk hari yang sangat mulia karena Nabi lahirnya hari Senin. Hijrahnya ke Madinah juga hari Senin. Nubuah itu mendapatkan wahyu pertama jadi Rasul di Gua Hira itu juga hari Senin. Wafatnya juga hari Senin. Oh, gak wong sakti gak iso iki. Nah, ini kemudian ada istri-istri Rasulullah, ada putra-putra Rasulullah. Lagunya sama. Kemudian nasabnya dari ayah, ada nasab dari ibu. Menantu-menantunya juga ada. Ini saya dulu nambahi paman sama bibinya Nabi juga ada, tapi tidak masuk sini. Nah, nanti itu bisa dilihat lagi biar kita tahu lebih kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf kita itu kadang-kadang jenengan mohon maaf gitu, ketika di pengadilan kan masih hafal nama hakimnya, masih hafal gitu, nama pengacaranya atau jaksanya masih hafal. Tapi kita nggak hafal nama Nabi kita yang nanti belani kita di akhirat. Kita nggak tahu beliau itu putranya siapa, ibunya namanya siapa, beliau sejarah hidupnya kok kebacut itu jenenge. Wong ambek pengacaranya kita di hari kiamat aja, pengacaranya kita di dunia aja kita kenal, kita tahu. Masa pengacara kita nanti di hari kiamat yang belani kita di hadapan hakim Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, masa kita nggak kenal. Nah, itu sebagai motivasi. Semoga nanti bisa dipelajari, dibaca-baca, nanti biar kita lebih tahu siapa lingkaran di keluarganya Rasulullah. Kalau yang rohatil itu insya Allah jenengan sudah familiar lah. Nanti tinggal dibaca lagi, mbak ngiling-ngiling zaman biyen nang TPA, zaman biyen ngaji nang musola, nang masjid, ngiling-ngiling nang madrasah, mungkin insya Allah ada manfaat. Ngoten nggih? Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.